A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man huwalah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di channel YouTube Ilham Parabe dalam kajian-kajian kita di bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kondisinya semuanya? Tentu kami berharap saudara-saudara kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami seluruhnya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun juga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, semoga Allah segera angkatkan penyakit dari tubuhnya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari kami, dunsanak kami di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kedua Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini perintahnya berbarengan tentunya dengan awal diperintahkannya kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan. Setelah dari tahun 2 Hijriah itu terus menerus Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran Al-Karim yang berkenaan dengan perintah-perintah untuk mengeluarkan kelebihan harta kita untuk diberbelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagi orang-orang yang beriman, perintah ini dia jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Tidak dia jadikan sebagai sebuah ancaman, tapi dia jadikan sebagai sebuah kebutuhan, sebagai bentuk kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kita sampaikan hal yang demikian? Karena kalaulah bukan karena iman, berat bagi seseorang untuk mengeluarkan hartanya itu. Apalagi hartanya itu baru saja dia kumpulkan. Baru saja dia kumpulkan. Sekarang tiba waktunya harta diberikan kepada orang lain. Tidak, insya Allah yang begini-begini terjadi pada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dia percaya kepada Allah, sang pemberi rizki itu, yang telah menitipkan rizki kepada kita itu. Orang-orang yang beriman, tatkala dia mendapatkan perintah Allah untuk menunaikan zakatkah namanya, infak sedekahkah namanya, wakafkah namanya, maka dia akan tersenyum dengan perintah-perintah itu karena dalam fikirannya ini kesempatan besar untuk meraih rahmat, nikmat, berkah Allah berikutnya. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh saja dalam Al-Quran Al-Karim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masya Allah. Kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu diibaratkan seperti satu tanaman, satu biji tanaman. Maka apabila biji tanaman itu jatuh ke tanah, darinya tumbuh satu pohon menumbuhkan 7 cabang, dan masing-masing cabang memiliki 100 biji yang siap jatuh lagi ke bumi, tumbuh berkembang lagi. Siapa yang kira-kira bisa meyakini hal yang seroman iko kalau bukan orang-orang yang beriman? Bagi orang yang beriman, jika dia memiliki 5 harta, di 5 harta itu ada kewajiban dia yang mesti dia lunaskan untuk saudara-saudara yang membutuhkan, dia keluarkan 3. Dalam benak fikirannya sudah terbayang bagi dia, 3 tidak hilang.
Akan tetapi 3 akan dilipat gandakan oleh Allah, berlipat-lipat ganda sampai 700 kali lipat. Bahkan di bulan Ramadan ditambah lagi 70 kali lipat dengannya. Bal adha'afan mudha'afah, bahkan jauh berlipat-lipat ganda lagi dari itu. Masya Allah. Tapi yang seperti ini sulit bagi orang-orang yang dia tak percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam benak fikirannya 2 kurang cie yo cie. Tak mungkin 10 kurang 5 jadi 5. Tak mungkin 10 kurang 5 jadi 20, jadi 30. 10 kurang 5 ya tetap 5. Tak akan mungkin bertambah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudaraku di mana saja berada, di sinilah letak perbedaan seseorang yang dia percaya kepada Allah untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya dibandingkan orang-orang yang tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya jikalau seandainya perintah itu akan membebankan bagi kita manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua kita hafal akan ayat ini. Akan tetapi dipastikan di balik semua perintah-perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak kebaikan-kebaikan padanya. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana diwajibkannya bagi setiap kita untuk menunaikan zakat fitrah. Ayo, mumpung waktu masih ada, jangan kita lupa untuk menunaikan zakat fitrah kita tersebut. Dan inilah waktu-waktu terbaik sesungguhnya bagi kita untuk menunaikannya. Kemudian, jikalau seandainya kita masih memiliki kelebihan harta-harta kita, ayo kita lanjutkan dengan menunaikan sedekah kita, infak kita, buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah waktu di mana kita ingin untuk menjadikan saudara-saudara kita yang membutuhkan itu tersenyum dengan adanya kita. Kita ingin membuat anak-anak yatim di hari-hari ini tersenyum dengan adanya kita. Dan kita ingin menjadikan suasana di antara kita tak ada beda antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Kita ingin meyakinkan diri kita semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakannya hanyalah amal dan ketakwaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan hikmah-hikmah kebaikan di balik kewajipan-kewajipan yang Allah perintahkan kepada kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bertemu balik kita dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih Allah mendengarkan tausiah pendek kaliko. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.